Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Liars Club. Didukung oleh untuk mengatasi kegentingan kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terus menuai pro dan kontra. Sebelumnya, wacana tentang peraturan pengganti yang kemudian dikenal dengan nama Perpu Kebiri ini mencuat sejak tahun lalu. Wacana ini didasari survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada 2013 yang menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat memprihatinkan. 1 dari 3 anak laki-laki dari kelompok umur 13 hingga 17 tahun mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun emosional. Sedangkan 1 dari 5 anak perempuan di kelompok umur yang sama mengalami kekerasan seksual dan secara kualitatif semakin mengerikan. Perpu ini harus dibaca di dalam kerangka tanggung jawab negara untuk menjawab permasalahan real di tengah masyarakat yang salah satu pemicu keberulangan terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak itu adalah tidak adanya mekanisme hukuman yang menjerakan. Sementara bagi para pemerhati hak asasi manusia, penerbitan Perpu bagi pelaku kejahatan seksual tersebut sulit untuk dipahami, sebab dinilai dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi menghukum kita dudukkan pada posisi penghukuman, gitu ya. Kebiri tentu soalnya lain lagi, mungkin di istilah kesehatan, mungkin untuk pelaku kelainan. Bagi Komnas HAM, hukuman yang bersifat merendahkan derajat manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Hukuman semacam ini terkesan hanya berdasar pada pemuasan nafsu membalas dendam semata. Meski demikian, Komnas HAM menyepakati pelaku kejahatan seksual, apalagi kejahatan seksual terhadap anak-anak, harus dihukum berat. Penolakan lain juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Sejauh ini, Korps Para Dokter menyatakan secara tegas menolak menjadi eksekutor Perpu yang berisi tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual tersebut. Karena itu, sebagai eksekutor, bukan sebagai kebiri itu sebagai modus hukuman tambahan, bukan itu. Sebagai eksekutornya, itu dulu kita berkeberatan dalam hal itu. Karena melawan etis, melawan kalau mau dikatakan nuraninya seorang dokter. Pada dasarnya, kedua argumentasi dari kelompok yang mendukung maupun yang menolak Perpu Kebiri ini sama-sama disandarkan pada hak asasi manusia yang terlanggar. Namun demikian, apakah pemberatan hukuman dapat memberikan efek jera dan menekan angka kejahatan seksual? Lalu, siapakah yang akan melaksanakan eksekusi hukuman ini? Tepatkah pemerkosa dikebiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu berjudul Moral. Di zaman sekarang manusia hidup berdesak-desak, sesak. Satu-satu akan musnah, korban persaingan hidup ini, semua akan mati. Kedamaian, keadilan, semua hayalan manusia merdeka. Kehidupan milik kita, mengapa harus lupa?
Impian sejati Nampak setiap insan ada dalam jiwa kita. Harga diri mari junjung tinggi. Ayo, ayo. Setiap insan ada dalam jiwa kita. Harga diri mari junjung tinggi. Oh, kemenangan hanya ada pada jiwa yang cinta sesama. Bahagia hanya ada pada jiwa yang puas bersama. Kemenangan hanya ada pada jiwa yang cinta sesama. Bahagia hanya ada pada jiwa yang puas bersama. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Tepatkah Pemerkosa Dikebiri? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita malam ini bertemu kembali. Dan sebelumnya saya minta aplaus untuk Ikang Fauzi. Setelah berkali-kali forum ini meneriakkan jeritan
tangisan, rintihan dari korban-korban perkosaan, bahkan anak-anak yang tidak berdosa, yang tidak bisa berteriak lagi karena telah dikuburkan. Dan yang terakhir, kita di sini mengupas pemerkosaan oleh 14 remaja di Bengkulu terhadap seorang anak di bawah umur, Yuyun, yang diculik ketika mau berangkat ke sekolah. Dan kemudian mayatnya dibuang di hutan. Sehari kemudian Presiden mengeluarkan Perpu seperti yang kita harapkan di forum ini, yaitu hukuman terhadap pemerkosa diperberat. Bahkan pemerkosaan dan penganiayaan yang menyebabkan mati tersebut diperberat dari semula 12 tahun di KUHP, 15 tahun di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi hukuman mati atau sementara 20 tahun. Cukup memuaskan bagi mereka-mereka atau masyarakat yang dicemaskan oleh semakin menyebarnya atau semakin maraknya pemerkosaan, terutama terhadap anak-anak di mana-mana. Namun Perpu tersebut menjadi polemik karena ada tambahan hukuman yang dicantumkan di situ, yaitu hukuman kebiri. Walaupun di beberapa negara sudah lama tercantum hukuman tambahan kebiri dan juga alat pendeteksi elektronik, tapi di kita ternyata perdebatannya cukup sengit. Dan ini serta-merta menyatakan menolak anggotanya untuk melakukan suntikan kebiri. Bahkan kalau ada anggota ini yang melakukan, ini terpaksa melakukan pemecatan. Dan tentu saja polemik ini menarik perhatian kita semua. Karena itu kita malam ini mengangkat tema tersebut. Dan kebetulan malam ini bisa hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, yang malam ini juga akan berangkat ke luar negeri, tapi menyempatkan diri hadir di ruangan ini. Selamat malam Pak Menteri. Malam Bang Karni. Pak Menteri, kami di sini sebetulnya puas sekali dengan keluarnya Perpu ini. Karena respon dari pemerintah cukup sesuai dengan apa yang dikatakan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dari Twitter yang masuk, itu mayoritas masyarakat setuju para pemerkosa dikebiri. Jadi tidak hanya puas terhadap hukuman mati atau 20 tahun. Dikebiri pun mayoritas mereka mendukung. Tapi kan ada persoalan. Profesi dokter memang diamanatkan bukan untuk merusak orang, tapi untuk menolong semua orang. Bahkan musuh pun harus ditolong. Jadi di sini dilemanya. Kenapa ada pertimbangan ini Pak Menteri? Untuk juga melakukan tambahan mengebiri. Terima kasih Bang Karni. Ini perdebatannya cukup panjang Bang Karni. Jauh sebelum peristiwa Yuyun, sebetulnya beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya tentang pemerkosaan yang melibatkan anak-anak dengan cara yang sangat keji, sudah menyadarkan kita tentang perlunya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, baik sebenarnya terhadap dewasa, terlebih-lebih kepada anak-anak.
Peristiwa Yuyun menghentakkan kita semua. Kemudian kita rapat, kembali kita mempercepat kembali keinginan kita untuk mendalami dan membahas tentang pemberatan hukum pidana bagi pedofil, bagi pelaku-pelaku kejahatan yang tujuannya anak-anak. Tren yang kita lihat di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dan seperti statement Bapak Presiden mengatakan ini sudah darurat. Kalau kita tidak mengambil tindakan yang keras, tegas, maka ini peristiwa bisa menimbulkan persoalan demi persoalan yang baru ke depan. Apalagi dengan sekarang, jujur saja, anak-anak kecil sekarang ini dengan mudahnya dapat mengakses. Dengan sebuah smartphone dapat mengakses situs-situs sangat mudah. Kalaupun tidak melalui situs, dibagi melalui teman-teman. Kalau dia tidak punya HP, mungkin di-share oleh teman-teman. Ini mengkhawatirkan. Saya tidak mengatakan. Jadi ada persoalan juga di situ yang harus kita selesaikan. Tetapi kita harus memberi satu pesan keras bahwa kita tidak mentoleransi perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Enough is enough. Hukuman pemberatan tidak hanya hukuman yang dikatakan sampai kepada 20 tahun seumur hidup, kemudian hukuman mati. Tergantung sifat dan bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan. Apakah mengakibatkan kematian, apa kerusakan, apakah beramai-ramai atau tidak. Tetapi juga dibuat hukuman tambahan. Jadi yang menjadi persoalan Pak, tidak semua tentunya, tidak semua pemerkosa itu walaupun misalnya terhadap anak-anak langsung dikebiri. Itu kan tidak semua. Ini adalah hukuman tambahan, hakimlah nanti yang menentukan sifat bengisnya pelaku itu dan apakah dia residivis, apakah dia pedofil, bagaimana kecenderungannya. Pastilah juga hakim tidak segampang itu menjatuhkan hukuman kebiri kimia sebelum mendengarkan para ahli tentang bagaimana manusia pelaku ini. Kan ini kan sifatnya ada 3 hukuman tambahan. Penyampaian identitas korban, kebiri elektronik dan pemakaian alat deteksi elektronik kepada yang bersangkutan untuk mengetahui dia berada di mana dan dalam kondisi seperti apa. Jadi ini yang melatar belakangi kita. Kita berharap bahwa karena mandat undang-undang, saya menghargai sekali pendapat dari teman-teman IDI akan sumpah yang sangat mulia dari dokter. Tetapi pada saat yang sama juga kita tidak boleh membiarkan predator-predator berada di sekitar kita yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak kita. Bisa tidak meninggal tetapi menyebabkan luka trauma yang sangat besar. Kami mendengar beberapa ahli psikolog dan lain-lain. Memang kami mendapat surat dari androlog. Kami mendapat surat dari ahli psikiater yang mengatakan kepada saya, surat resmi kami tidak setuju itu. Tetapi dalam pertimbangan-pertimbangan di rapat kabinet terbatas, kita mengambil kesimpulan ini sudah darurat. Kita harus lakukan itu. Dan tentunya tidak sembarang menjatuhkan hukuman itu. Persoalan yang di-raise, yang diangkat oleh sahabat-sahabat kami dari teman-teman dokter melanggar sumpah, kami menghargai itu. Tetapi kalau mandat undang-undang sama dengan hukuman mati yang juga merupakan perdebatan yang sangat sengit sampai sekarang ini dimanapun, baik di Amerika sekalipun. Di kita juga menimbulkan persoalan, perdebatan. Apakah negara dapat mengambil jiwa orang lain? Itu adalah tentu seorang polisi yang dimandatisir untuk memegang senjata juga tidak boleh secara sengaja dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain di tiang eksekusi. Tapi karena mandat undang-undang, dia diberi perintah untuk itu demi kepentingan umum yang lebih besar, maka itu dilakukan. Saya kira itu pesan yang kita sampaikan Bang Karni. Kita sangat khawatir kalau pemerintah lambat dalam respons ini karena sebelumnya juga hampir 6-7 bulan sebelumnya sudah ada desakan-desakan kepada pemerintah untuk membahas itu. Dan semua seperti yang Bang Karni sampaikan bahwa masyarakat mengatakan memang harus ada yang sangat
membuat orang jera. Kami menyadari bahwa ya tidak mudah untuk melakukan itu bagi teman-teman dokter. Tapi kalau memang itu perintah undang-undang, perintah hakim, ya, perintah jaksa sebagai eksekutor hukuman, saya kira dalam pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum, maka kita patut. Tentang apakah itu tidak melanggar HAM, pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa hak asasi juga bisa dibatasi, tapi membatasinya melalui undang-undang juga. Saya kira ini pesan yang ingin kami sampaikan. Nanti ditambah oleh teman-teman mungkin dalam diskusi berikutnya. Tapi saya berpendapat bahwa ini perlu kita lakukan. Yang perlu saya sampaikan bahwa tidak semua pelaku harus dikebiri. Tergantung kepada bengisnya, sadisnya, orang ini seperti apa, kecenderungannya seperti apa setelah mendengar para dokter juga mungkin, para ahli juga. Barulah hakim memberikan hukuman tambahan. Bisa saja hakim mengatakan tidak kebiri, tetapi identitasnya disampaikan kepada publik, kemudian dia dipasang electronic detection. Itu. Baik, Pak Menteri, tapi bukankah undang-undang atau perpu tersebut juga sudah memberikan alternatif? Kalau memang sangat bengis, ya udah hukuman mati saja. Kira-kira kayak begitu. Jadi kalau udah hukuman mati ya nggak perlu lagi kita kebiri. Benar, itu merupakan hukuman pokok. Tetapi diberi kesempatan kepada dia untuk dari sifat crime yang dilakukannya itu, mungkin dengan suntik ini dia menjadi tone down, merendahkan libidonya. Jadi dia masih diberi kesempatan hidup. Ya. Bahkan kalau hukuman mati juga perdebatan juga pasti ada saja. Jadi saya kira ini adalah hal yang mungkin kalau seorang dikatakan kamu mau dikebiri atau mau dihukuman mati, dia pasti bilang wah dikebiri aja. Gitu, masih ada harapan untuk hidup walaupun karena juga hukumannya tidak selamanya kan, dia dikasih 2 tahun, maksimum 2 tahun. Jadi bukan as long as he live. Ya kalau nanti Bang Karni pastilah memilih yang mana saya tidak tahu, tapi saya kira kita masih ingin menikmati hidup ini dengan baik. Tapi saya kira kita berdua enggak kenal, udah. Kita sama-sama. Pak Menteri, seandainya ini para dokter ini tetap tidak mau menjalankan, bukan karena sumpahnya tok, tapi juga tugasnya jadi dokter, toh bukan untuk menggibiri orang. Artinya saya tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira pemerintah punya banyak dokter. Yang ada dokter kepolisian, dokter TNI, dokter yang lain. Karena perintah, dokter lapas ada Pak. Ya, dokter lapas ada. Jadi karena perintah, seorang TNI, seorang polisi karena perintah pasti melakukannya. Saya kira begitu. Baik. Saya mau ke Ketua Umum IDI dulu, Pak Utama Marsis. Pak Dokter, sesungguhnya apa yang menyebabkan Pak Dokter menolak? Apa karena sumpah atau karena bukan kewajiban saya lah nyuntik orang begitu? Baik, terima kasih Bang Kari dan para tamu-tamu dari ILC yang hadir pada malam hari. Mungkin yang perlu pertama-tama kami tegaskan di sini bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak bermaksud untuk melawan pemerintah, yaitu menolak Perpu nomor 1 2016. Kami mendukung sepenuhnya Perpu nomor 1 2016. Oleh karena ini adalah suatu peraturan Perpu yang menurut hemat kami
sangat diperlukan pada saat ini karena kita lihat di sini meningkatkan angka kejahatan seksual pada anak dan tentunya ini membuat suatu masalah ke depan untuk anak-anak bangsa, untuk generasi muda ke depan. Nah, tentu kami sangat mendukung adanya Perpu ini dan tentu kami mengharapkan bila mana diperlukan jatuhkanlah hukuman yang seberat-beratnya. Kami senang kalau seandainya bagi mereka yang mengakibatkan adanya korban jiwa, kenapa tidak tangguh dihukum mati saja. Tetapi yang jadi masalah bagi kita adalah peraturan tambahan. Nah, peraturan tambahan ini kami hanya memohon, kalau mungkin janganlah kami dilibatkan sebagai eksekutor. Tentu kami mempunyai alasan tersendiri. Dan tentunya pemerintah maupun masyarakat tidak ingin melihat dokter yang tidak mempunyai etika, yang tidak mempunyai budi luhur dan kehormatan profesi yang baik. Itu semua tercermin dalam yang namanya Sumpah Dokter. Saya coba bacakan sedikit ya tentang Sumpah Dokter. Pada poin 1, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. Jelas, itu profesi satu-satunya begitu selesai pendidikan, bahkan mengabdi kepada masyarakat disumpah. Dan kita berjanji kepada Tuhan. Yang kedua juga kita melihat di sini adanya perkonsil, yaitu Peraturan Konsil nomor 4 2011, ya. Pasal 3 ayat 2 itu poin 19. Tentu tidak dibenarkan seorang dokter turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau torture atau eksekusi hukuman mati. Tugas mulia seorang dokter adalah memelihara fisik, mental, dan sosial penerima jasa kesehatan. Nah, dengan adanya kode etik kedokteran, kemudian juga adanya sumpah dokter, inilah yang merupakan satu acuan bagi seorang dokter dalam melakukan pengabdian pada masyarakat. Itu pertama. Dan yang kedua tentu yang namanya hukum kebiri itu juga sudah dilaksanakan oleh beberapa negara. Sudah ada kurang lebih 25 negara yang melaksanakan undang-undang kebiri secara terapi. Nah, tetapi kita ingat bahwa saya ambil contoh seperti di Amerika Serikat, hanya 9 negara bagian yang masih mempertahankan hukuman kebiri dengan suntikan. Semua yang lain itu mencabut ya tentang masalah hukum kebiri dengan steroid atau obat-obatan. Karena mendapat suatu tantangan yang besar dari Food and Drug Association di Amerika, di mana obat itu tidak layak digunakan kepada seorang tersangka. Kemudian juga kita lihat misalnya di Korea Selatan yang menjalankan hukum dengan menggunakan suntikan, ternyata 2011 itu hanya 2 kasus yang dijalankan. Kenapa? Banyaknya tantangan dari masyarakat yang menyatakan bukan tugas dokter melaksanakan hal tersebut. Nah, apakah kita tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain? Nah, kalau mengenai masalah hukuman yang namanya punishment, tentu ada beberapa cara lain yang bisa kita bicarakan. Dan kita bisa bicarakan juga siapa pelaksananya. Sebagai contoh misalnya seperti Amerika tentang hukuman mati, itu dengan listrik maupun dengan suntikan. Tetapi suntikan itu bukan dilakukan oleh dokter, anggota dari American Medical Association, tapi dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Si dokter hanya melihat apakah benar-benar sudah putus napasnya atau tidak. Itu tugas dokter. Nah, tentu menurut hemat saya, banyak cara lain yang kita akan lakukan. Dan sebagai contohnya, beberapa penelitian tentang kedokteran, ya saya contoh dari penelitian dari di Amerika tentang masalah penggunaan obat suntik pada tersangka, itu lebih banyak yang namanya mudaratnya dari manfaatnya untuk tersangka. Tentunya kita bicara bagaimana cara yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kalau statement dari Bapak Menteri yang mengatakan dokter polisi, dokter militer, bukan anggota ID, tidak. Ya, anggota ID adalah seluruh dokter yang melakukan profesi dokter. Dan tentu dia terikat oleh yang namanya sumpah dokter dan sumpah jabatan.
Jadi saya pikir tentunya yang kita pikirkan, tentunya saya berkata kepada anggota saya, kalau Anda diperintahkan oleh negara untuk melakukan tindakan, Anda tidak melaksanakan, Anda dijatuhkan hukuman, ini akan membela Anda. Itu statement kita kepada dokter, baik militer maupun sipil atau di kejaksaan. Karena tentu banyak perlawanan hukum yang lainnya bisa kita tempuh kalau memang kami dijatuhkan hukuman. Mungkin itu tambahan. Saya minta mohon izin kalau bisa Prof. Wimpi untuk sedikit membicarakan bagaimana sih dampak dari pengobatan. Sebelum dampak, bagaimana kalau perawat atau mantri yang diminta untuk menyuntik? Saya pikir itu bukan kewenangan saya untuk mengatakan sebaiknya profesi yang bersangkutan, itu adalah pemerintah yang berhak. Tentunya masing-masing profesi mempunyai suatu etika tersendiri. Baik, mungkin Pak Wimpi setelah kita jeda, nanti saya kasih kesempatan. Tapi sebelumnya, jika para dokter itu tidak bisa berbuat baik, maka jagalah mereka agar tidak membuat kerusakan. Hippocrates, filosofi Yunani kuno, yang dianggap juga bapak kedokteran. Kita rehat sejenak.